Udah mulailah. Udah, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari laporan mini riset kami yang berjudul Pengaruh Sistem Belajar Online atau Daring terhadap pemahaman mahasiswa mengenai materi bola berbentuk soal cerita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kajian abstrak akan saya jelaskan sendiri. Pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali kendala yang terjadi di kehidupan masyarakat akibat ketidaksiapan diri menghadapi pandemi yang terjadi. Kendala-kendala yang terjadi tidak hanya dialami masyarakat, tetapi juga terjadi pada dunia pendidikan. Salah satu langkah untuk mengatasi dan mendukung pendidikan agar tetap berjalan pada masa pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di seluruh sekolah maupun universitas. Metode pembelajaran jarak jauh ini diterapkan dengan harapan dapat membantu mempermudah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh ini biasa disebut dengan daring, yang artinya pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran atau jejaring sosial. Kali ini yang akan dijadikan objek penelitian adalah mata kuliah Geometri Ruang Materi Bola yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa atau mahasiswi pada semester 5, yang dimana proses pembelajarannya diterapkan melalui daring atau proses belajar secara online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Geometri Ruang, khususnya pada materi bola, selama masa pandemi atau selama proses pembelajaran dilakukan secara daring. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dan dengan fakta-fakta yang terjadi dan data-data yang diperoleh. Pada metode kali ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswi matematika, kemudian mengumpulkan data atau sampel dari para mahasiswa dan mahasiswi yang dilakukan melalui Google Form. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh beragam kendala atau kesulitan yang diungkapkan oleh responden ketika proses pembelajaran dilakukan secara daring. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Tasya, yaitu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang memegang peranan penting, sehingga suatu negara dapat mencapai sebuah kemajuan dalam teknologinya. Materi pokok bangun ruang sisi lengkung merupakan salah satu materi matematika yang sulit dipahami oleh peserta didik karena keabstrakannya. Bisa juga karena rumitnya rumus yang harus dipahami oleh peserta didik. Selain itu, materi bangun ruang sisi lengkung merupakan materi yang sangat dekat sekali dengan kehidupan peserta didik. Banyaknya benda-benda di sekitar peserta didik yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada saat ini, proses pembelajaran yang berlangsung dilakukan secara online ataupun daring, dikarenakan saat ini kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19 yang telah menyerang berbagai lapisan masyarakat di dunia. Tentu saja, dengan adanya wabah COVID-19 ini, proses pembelajaran tidaklah mungkin diberhentikan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengubah proses pembelajaran menjadi sistem daring dan berbeda pada proses pembelajaran yang sebelumnya, yang dimana guru setiap bidang studi ataupun dosen pembimbing akan berdiskusi atau melakukan proses pembelajaran menggunakan media smartphone. Tentu saja, dengan pembelajaran yang seperti ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pemahaman peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari. Namun, melihat pada kenyataannya, masih banyak kendala yang dialami oleh peserta didik, khususnya pada materi bola. Banyaknya kendala seperti masih ada peserta didik yang belum memahami dengan benar rumus-rumus dalam mencari bangun ruang dalam materi bola. Terlebih lagi, dengan proses pembelajaran yang sekarang ini, sangat banyak memiliki keterbatasan antara guru ataupun dosen pembimbing kepada peserta didik, sehingga rendahnya pemahaman
siswa pada materi bola akan menjadi semakin sulit. Dengan penjelasan yang demikian, maka sebagai pendidik diperlukan strategi yang lebih efisien dalam menyusun strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada peserta didik, khususnya pada materi bola. Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membuat survei online terkait materi bangun ruang pada mata kuliah geometri ruang yang berjudul Pengaruh Sistem Belajar Online atau Daring terhadap Pemahaman Mahasiswa Mengenai Materi Bola Berbentuk Soal Cerita. Identifikasi masalah. Merujuk pada penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil identifikasi makalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh perkuliahan online atau daring dalam proses perkuliahan geometri ruang, khususnya pada materi bola. Yang kedua, kurangnya pemahaman mahasiswa yang berkaitan dengan rumus-rumus pada materi bola. Yang ketiga, rendahnya pemahaman siswa dalam menyelesaikan bentuk soal cerita pada materi bola. Yang keempat, pengaruh aplikasi software matematika sebagai media pembelajaran materi bola. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah dalam proses perkuliahan online atau daring, materi bola menjadi lebih sulit untuk dipahami? Yang kedua, apakah yang menjadi kendala saat mengerjakan soal bentuk cerita pada materi bola? Yang ketiga, apakah perlu software pendukung dalam memahami materi bola? Yang keempat, bagaimanakah pembelajaran yang efektif jika perkuliahan online atau daring ini akan terus berlanjut ke masa yang akan datang dalam pembelajaran materi bola? Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Maka Natasha Putri Siregar yang mengenai latihan oleh saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bola. Bola adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh Mawada nggak ada suaranya. Berhubung Mawada kepada moderator, coba lempar dulu ke pemateri yang lain sambil nunggu Mawada masuk. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Fahrina Nurul Fitra Lubis. Kepada Fahrina, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan
tentang pertanyaan-pertanyaan. Kah, ke atas dulu, Kah. Sorry ya, baru dengar suara Fahrin ini. Kurang dengar ya? Enggak ada suaranya di laptop Rizka, maaf ya. Lanjut. Yang mana ini? Dan yang ke-9, alasan menggunakan software. Udah dengar, Kah? Udah lanjut. Oke, ini ke bawah lagi, Kah? Dan ini di soalnya dalam mengerjakan soal materi bola, hal apa yang biasanya membuat kamu kesulitan menyelesaikan materi bola? Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal materi bola yang berbentuk cerita. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 50% mahasiswa yang mengalami kesulitan tersebut. Selanjutnya dari soal lagi, Kah? Apakah Anda membutuhkan software pendukung pada pembelajaran materi bola? Berikan alasannya. Dari diagram ini kita ketahui bahwa Rizka, hasil survei yang lebih tinggi dari para responden adalah tidak membutuhkan software pendukung dalam pembelajaran materi bola yang terhitung 10% banyaknya. Selanjutnya, apakah Anda dapat mengingat rumus pada materi bola? Pertanyaan ini juga kita dapat lihat bahwa ada sekitaran 90% mahasiswa yang dapat mengingat materi bola dan hanya ada sebagian kecil yang berkisar sekitar 10% yang tidak mengingat rumus materi bola. Hal ini dikarenakan materi bola sudah sering kita temui dan kita pelajarin dalam setiap kali mempelajari materi bangun ruang. Selanjutnya, apakah Anda dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan materi bola? Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa 95% mahasiswa sudah mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan bola dan hanya sekitar 5% mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi bola. Selanjutnya, langsung ke pembahasan aja, Kak. Ke bawah, Kak. Jadi pembahasan hasil penelitian ini yaitu peneliti telah melakukan survei online dengan memberikan 9 pertanyaan kepada 20 responden yang berkaitan dengan materi bola, yang dimana rata-rata jawaban dari semua responden adalah sulit mengerjakan bentuk soal cerita dalam materi bola. Berdasarkan pada jawaban yang telah diberikan responden, peneliti mengambil 3 kunci pertanyaan sebagai garis besar tentang kesulitan para responden dalam memahami materi bola. Yang pertama itu, apakah ketika sistem pembelajaran diubah menjadi sistem online, materi bola menjadi lebih sulit dipahamin? Subjek yang pertama itu, iya, menurutnya materi bola menjadi sulit dipahami karena dalam sistem pembelajaran online banyaknya keterbatasan serta sedikitnya waktu yang diberi oleh dosen pembimbing. Subjek yang kedua, mereka mengalami kesulitan karena kurangnya penjelasan yang diberikan oleh dosen pembimbing karena keterbatasan waktu dan koneksi internet yang kurang memadai. Subjek yang ketiga, karena tidak bertatapan muka langsung sehingga penjelasan yang diberikan menjadi lebih sulit dipahami. Berdasarkan pada jawaban yang telah diberikan oleh responden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa materi bola menjadi sulit dipahami karena banyaknya keterbatasan dalam proses pembelajaran daring. Akibatnya masih banyak peserta didik yang kurang memahami materi bola. Yang kedua itu dalam mengerjakan soal materi bola, hal apa yang biasanya membuat mereka kesulitan dalam menyelesaikan materi bola. Subjek yang pertama itu, mereka mengalami kesulitan saat mengerjakan soal cerita dikarenakan kurangnya pemahaman tentang rumus apa yang akan dipakai dalam menjawab soal. Subjek yang kedua, kurangnya contoh soal
yang diberikan sehingga referensi saat menjawab soal menjadi sangat sedikit. Subjek yang ketiga, berbedanya contoh soal yang diberikan saat menjelaskan materi dengan soal yang diberikan saat mengerjakan latihan. Berdasarkan pada jawaban yang telah diberikan oleh responden, rata-rata kesulitan yang dialami adalah pada saat mengerjakan soal bentuk cerita, karena penjelasan soal dalam bentuk cerita tidak hanya memuat rumus materi bola, melainkan juga membutuhkan pemahaman dalam mengerjakan soal cerita. Maka dari itu, penjelasan yang sangat detail serta memberikan pemahaman tentang cara pemakaian rumus mengenai jawaban dari soal cerita yang jelas sangat berpengaruh, yang dapat membantu para peserta didik dalam menjawab soal berbentuk cerita dalam materi bola. Yang ketiga, hal apa yang dapat menyebabkan kesulitan yang mereka alami saat mempelajari materi bola? Subjek yang pertama, tidak adanya referensi buku yang diberikan. Subjek yang kedua, kurangnya penjelasan tentang aplikasi software pendukung. Subjek yang ketiga, kurangnya referensi seperti tidak ada buku panduan dan penyelesaian contoh soal yang sangat sedikit. Berdasarkan pada jawaban responden bahwa buku panduan sangat penting dalam memahami materi bola. Dibutuhkannya software pendukung karena materi tentang bangun ruang merupakan materi yang terkenal dengan keabstrakannya. Sehingga jika dikenalkan dan diberikan penjelasan tentang aplikasi software pendukung akan menjadi referensi yang dapat menjawab kesulitan yang dialami tentang materi bola. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari ini telah menjelaskan hasil dan pembahasan. Selanjutnya mengenai kesimpulan akan dijelaskan oleh Syafitriani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil laporan mini riset kami. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian kami, ada beberapa kendala-kendala yang dapat dipaparkan. Yang pertama itu ada proses pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang mungkin sangat mempengaruhi sulitnya memahami materi bola yang sedang diberikan oleh dosen. Yang kedua itu ada kurangnya media pembelajaran yang mendukung berjalannya proses pembelajaran, sehingga mahasiswa sulit untuk memahami materi bola yang diberikan. Terutama banyak sekali mahasiswa yang kurang memahami bagaimana cara penyelesaian soal berbentuk cerita pada materi bola. Keterbatasan waktu dan keterbatasan dosen dalam menguasai cara mengajar dengan sistem daring ini merupakan faktor utama mahasiswa sulit memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, referensi buku seharusnya menjadi bagian utama dalam berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi bola lebih jauh lagi. Tetapi di saat online atau daring seperti ini, mahasiswa tidak memiliki referensi buku apapun sehingga sedikitlah pemahaman mahasiswa tentang materi bola. Dari kesimpulan yang ada, dapat diajukan beberapa saran. Yang pertama itu, sistem pembelajaran online atau daring ini hendaknya cepat berlalu agar proses pembelajaran tatap muka dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi bola semakin meningkat. Yang kedua, media pembelajaran merupakan alat pendukung dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Maka dari itu, perlulah menggunakan media pembelajaran sebagai sarana untuk menyampaikan materi bola agar dapat lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, menggunakan referensi buku sangat diperlukan untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi bola yang disampaikan. Mungkin itulah hasil dari kesimpulan dan saran dari laporan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syafitriani. Berhubung Wadasima sudah masuk kembali, bisa dijelaskan lagi sedikit lagi tentang landasan teori tadi.
Madam Malvadesima, kami silakan. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Pengertian bola. Bola adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi lengkung. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola dapat dibentuk dari setengah lingkaran yang dapat diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya. Ada juga yang mendefinisikan bahwa bola merupakan bangun ruang yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Yang kedua yaitu sifat-sifat bola. Yang pertama, bola memiliki sisi lengkung. Bola tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Bola mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Sisi bola disebut dinding bola. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak dinding ke titik dan melewati titik pusat disebut diameter. Bangun ruang bola. Ketentuan pada bangun ruang bola, yang pertama yaitu pada bola terdapat jari-jari dengan panjang yang sama dan ke segala arah dari titik pusat bola. Yang kedua yaitu garis yang membelah bola melewati titik pusat adalah garis setengah, 2 dikali jari-jari. Yang ketiga, bola itu berbentuk bundar, merata ke segala arah. Yang keempat, rumus luas bola sama dengan 4 dikali Pi dikali jari-jari dikali R pangkat 2. Pi sama dengan 3,14 sama dengan atau 22/7. Yang keempat, rumus bola. Rumus permukaan bola L sama dengan 4 PR pangkat 2. Luas sisi bola sama dengan 2 PR kali D. 2 PR kali 2R sama dengan 4 PR kuadrat. Rumus volume bola P sama dengan 4 kali volume kerucut. 4 dikali 1/3 PR kuadrat T. Karena pada bola T sama dengan R, maka 4 dikali 1/3 PR kuadrat R. 4 dikali 1/3 PR kuadrat. 4/3 PR kuadrat. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan ialah studi pustaka dan survei. Penelitian ini diperoleh dengan bantuan sumber bacaan baik berupa buku-buku, sumber bacaan yang lainnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Survei dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada teman sejawat secara online menggunakan Google Form. Secara etimologi, dua suku kata, yakni sur dan yang dari kata survei yang berarti di atas atau melampaui. Sedangkan suku kata pay berarti dari kata feeder yang artinya melihat. Jadi survei berarti di atas atau melampaui. Menurut Widodo, penelitian survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar sehingga diperoleh sampel ukuran besar. Sejalan dengan pendapat di atas, dalam penelitian survei informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Asmadi Alsa mengemukakan rancangan survei merupakan prosedur di mana peneliti melakukan survei atau memberikan angket atau skala
pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakter responden. Dari hasil survei ini, peneliti membuat klaim tentang cenderungnya yang ada dalam populasi. Berdasarkan pemaparan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian survei adalah metode penelitian yang mengkaji populasi yang besar dengan menggunakan metode sampel yang memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku, karakter, dan membuat deskripsi serta generalisasi yang ada dalam populasi tersebut. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mawada Sima. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.